Baik Miss Mala dan juga Miss Alfia, sebelum kita mulai untuk kelas kita pada malam hari ini, mari kita buka dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Finish. Oke, bagaimana dengan slide-nya? Udah kelihatan? Yes, I see. Oke. Nah, jadi untuk eh, topik kita pada malam hari ini, kemarin Miss Mala kan masih ada yang kurang, yaitu skill 3 past participle. Dan untuk Miss Alfia, kemarin baru belajar materi pengantar ya, Miss Alfia. Yes. Ya, tapi sudah sedikit mungkin ada gambaran tentang apa itu kalimat ya. Kan kemarin kita baru belajar mengenal kalimat. Nah, untuk topik kita yaitu past participle. Nah, nanti kita akan berkenalan dengan istilah ini. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah mengenal apa itu past participle. Dan yang kedua adalah kegunaannya di dalam kalimat, penempatannya nanti, dan juga ada latihan soalnya. Apa itu past participle? Jadi past participle itu hanya istilah untuk menyebut verb yang nomor 3. Nah, di dalam bahasa Inggris itu kan ada beberapa verb. Dan verb di dalam bahasa Inggris itu juga ada namanya. Verb nomor 3 itu namanya adalah past participle. Kalau kita biasanya seringnya menggunakan istilah umum yaitu verb 3. Tapi aslinya ya past participle ini untuk namanya. Nah, untuk verb nomor 3 itu ada perubahan yang teratur namanya reguler dan ada juga yang tidak teratur. Kalau untuk yang tidak teratur ada daftarnya sendiri. Nah, biasanya di kamus itu yang di tengah halaman yang pertengahan biasanya ada daftar kata kerja yang tidak teratur. Kalau nggak punya kamus, bisa cari di Google dengan kata kunci irregular verb. Nah, nanti muncul gambar di situ, tinggal di-download atau di-screenshot. Nah, untuk contohnya di sini, jadi verb nomor 3 yang perubahannya teratur itu hanya menambahkan kata ed. Misalkan verb satunya itu play, keduanya played, ketiganya juga pasti sama. Jadi kalau verb nomor 2-nya pakai ed, verb 3-nya pun seperti itu. Tapi kalau untuk yang tidak teratur memang harus hafalan. Misalkan di sini ada written dan drunk. Ini verb nomor satunya adalah menulis, write, dan minum, drink. Jadi kita harus hafal, misalkan untuk yang verb 3 tidak teratur. Nah, hafalkan aja yang umum-umum, yang biasa kita gunakan sehari-hari. Sekarang apa hubungannya nanti kita belajar kalimat dengan verb nomor 3 ini? Nah, kan kita sudah mengenal definisi kalimat, di mana kalimat itu rangkaian kata yang berpola minimal subjek dan predikat. Jadi nanti di sini kalau misal Anda ingin menggunakan verb nomor 3 sebagai predikat kalimat, maka kita perlu mengetahui fungsinya. Jadi verb 3 ini nanti bisa digunakan pertama sebagai predikat atau verb, yang kedua bisa digunakan sebagai adjektif. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kata sifat. Jadi ada dua fungsi. Nah, maka kita harus berhati-hati nanti di dalam mengerjakan soal. Ketika di pilihan ganda ada verb nomor 3, nah jadi kita harus teliti untuk menentukan apakah kita mau menggunakan dia menjadi predikat atau mau menggunakan dia sebagai kata sifat. Jadi kita harus memahami lebih mendalam tentang dua fungsi ini. Nah, sekarang kita perhatikan fungsinya. Jadi fungsi verb nomor 3 yang pertama bisa kita gunakan sebagai predikat atau kata kerja. Nah, syaratnya
verb 3 tersebut harus ditambah kata kerja bantu. Kata kerja bantunya bisa menggunakan yang jenis ini, have, jadi ada 3, dan jenis to be. Nah, jadi misalkan tadi kita punya verb nomor 3 written. Kita mau bikin kalimat misalkan saya menulis surat. Nah, kebetulan saya mau pakai verb nomor 3. Dan verb 3 ini kita gunakan predikat, maka pilih kata kerja bantunya di sini tadi. Bisa have, bisa to be. Jadi bagaimana kalimatnya? Ya sudah, kasih aja ini salah satunya. I have written a letter. Terus perbedaannya, kalau misalkan verb 3 dikasih have dan to be itu perbedaannya apa? Nah, untuk perbedaannya ini hanya dari sisi eh, maknanya. Jadi kalau pakai yang jenis have, has, had, itu maknanya aktif. Berarti maknanya melakukan. Biasanya kata kerja bermakna biasa aja, menulis, bermain gitu. Tapi kalau dikasih to be nanti, maka maknanya jadi pasif, artinya jadi ditulis, tertulis. Kalau untuk maknanya sih nggak begitu dipersoalkan, tapi yang paling penting adalah kita bisa mengetahui ketika verb nomor 3 ingin jadi predikat, jangan lupa tambah kata kerja bantu have atau to be. Nah, ini contohnya. The family has purchased a television. Ini ada has, pasti belakangnya verb 3. The poem was written by Paul. Ini ada to be, pasti belakangnya verb 3. Jadi verbnya ini satu kesatuan ini. Gitu. Nah, catatan di sini, ketika verb nomor 3 itu sudah kita gunakan sebagai predikat, maka tidak boleh ada predikat lagi di dalam kalimat tersebut. Kenapa ya? Nanti predikatnya jadi 2. Polanya bukan SPOK, tapi jadi SPP. Jadi predikatnya 2 nggak bisa. Nah, ini contohnya. They have gone to school are handsome. Predikat pertama itu pakai have gone. Ini gabungan dari kata kerja bantu have dan verb 3. Ini gone dari verb nomor 1 go. Di sini ada to be. To be itu kan juga termasuk predikat. Nah, ini salah ya. Ini contoh kalimat yang tidak tepat karena ada 2 kata kerja. Itu selesai untuk fungsi yang pertama. Mungkin ada pertanyaan, silahkan dari Miss Mala atau Miss Alfia. Belum, Mister. Belum ya. Kalau Miss Alfia, mungkin ada pertanyaan, silahkan. Gini ya, Mister. Iya. Saya masih bingung itu past participle itu digunakan saat apa gitu, kondisi waktunya itu saat kapan dan perbedaannya sama past perfect apa pas yang lain gitu, bedanya apa gitu, Oh iya. Mister? Iya, jadi di sini past participle itu beda dengan tenses ya. Jadi kalau tenses itu kan memang ada kata-kata pasnya. Tetapi Iya. itu adalah sebuah nama rumus. Jadi sebuah nama rumus. Dan memang rumusnya nanti hampir mirip dengan ini, yaitu menggunakan verb nomor 3 atau verb nomor 2. Tetapi kalau nanti di soal, itu biasanya kita tidak diminta untuk mencari ini menggunakan tenses yang mana. Yang penting rumusnya itu ada. Kalau di situ ada verb nomor 3, untuk menjadi sebuah predikat, maka harus dikasih tambahan. Itu tadi, bisa have ataupun bisa menggunakan to be. Karena kalau di soal struktur itu untuk soalnya lebih ringkas. Nah, nanti memang ada sebuah materi yang membahas tenses tersendiri, tapi di materi yang written expression yang bergaris bawah itu. Nanti di yang bergaris bawah ada 3 tenses yang diuji, simple past tense, present perfect, dan juga past perfect. Itu menggunakan ed semua.
Cuma itu nanti materi untuk yang chapter kedua. Tapi kalau untuk chapter yang pertama yang structure hanya berpedoman kalau kalimatnya kurang subjek, kasih subjek. Kalau predikat tinggal pilih pakai rumus yang mana, yang ada yang mana gitu. Hmm, Nah, kalau misal untuk ya, iya, misal itu kan pilihannya, misal A, West Brighton, iya, B, S Brighton, terus C, Brighton aja, terus D gitu, emang pasti jawabannya West Brighton atau gimana yang bisa membedakannya gitu? iya, kalau di soal karena struktur itu hanya Tim. memilih yang ada rumusnya, maka Mm-mm. pasti nggak ada yang jawabannya benar semua. Misal, yang A was written, rumusnya ada. Yang B has written, rumusnya juga ada kan? Itu nggak Ya, mungkin kayak gitu. Pasti oh salah mungkin. satunya ada yang salah. Misalkan, Oh, subjeknya sudah ada, kita cuma mm-mm. diminta mengisi predikat, tapi nanti di pilihan ganda ada yang ketambahan subjek. Misalkan, he has written. Padahal subjek di soal sudah ada. Rumusnya benar. Yang satu, has written aja. Nah, rumus predikat di A dan B kan sama kan, ada rumusnya itu. Cuma yang satu ada subjeknya, yang satu nggak ada. Nah, tinggal kita lihat di soal. Kalau di soal subjeknya sudah ada, maka pilihan jawabannya yang B. Tapi kalau misalkan belum ada subjek di soal ya kita pilih yang A, yang ada subjeknya itu. Terus yang ketiga misalkan cuma written aja, ya kan? Ada he has written, dan satu lagi written. Itu. Jadi kalau di soal struktur pasti salah satunya ada yang kurang, ada yang rumusnya salah. Gitu. Oh, iya. Jadi nanti analisa saja pilihan gandanya ini pasti ada yang beda satu, pasti ada yang beda di situ, ada yang kelebihan atau yang kurang, tapi nggak ada yang sama, maksudnya rumusnya yang sama. Misalkan yang satu has written, yang satu pakai was written, itu memang dua-duanya rumusnya ada, tapi nggak mungkin keluar seperti itu. kalaupun Oh, iya. ada Kalaupun ada misalkan yang satu has written, yang kedua were written, itu rumusnya ada. Kalau has sama were, bedanya cuma di subjeknya. Kalau subjeknya satu pakai has, subjeknya jamak pakai have. Kalau pakai to be, subjeknya banyak pakai were. Sama-sama Oh, iya. rumusnya ada, cuma lihat juga nanti pasti ada yang salah itu. Oh, Kecocokan iya, iya. subjeknya seperti itu. Jadi Oke. kalau Thank struktur you. lebih ringkas itu, Miss. Oh, iya. Lebih Thank ringkas. you, Mister. Oke. Nah, silakan ada lagi mungkin yang ditanyakan. Jadi itu fungsi yang pertama untuk bagaimana kita menggunakan verb nomor 3. Jadi walaupun namanya ada kata pasnya, itu jangan sampai terkecoh mirip-mirip dengan tensis-tensis itu. Karena ini kita lagi membahas sebuah nama kata kerja. Gitu. Dan sebenarnya ini juga ada nama tensisnya ini. Cuma saya nggak kasih tahu kenapa, biar nggak bingung. Yang penting kalau ada verb 3 ada ininya dulu. Jadi sebenarnya ini ada namanya, ada nama tensisnya. Cuma untuk sementara ini kita nggak perlu tahu dulu itu. Karena nanti ada materi tensis yang tersendiri itu ada. Kalau kita langsung bilang present perfect, past tense, itu nanti bingung ngapal-ngapalinnya kan. Ketahui aja kalau verb 3 ada tambahan ini, pilih sendirilah yang mana. Nah, terus selanjutnya verb nomor 3 itu ternyata bisa kita gunakan sebagai kata sifat. Kata sifat itu hanyalah sebagai pemanis. Pemanis itu cuma tambahan. Dia nggak menjadi sebuah kata yang penting di dalam kalimat. Kenapa? Karena hanya pemanis, ditambah aja cuma tambahan.
Kata yang penting di dalam kalimat itu cuma subjek dan predikat. Itu. Nah, bagaimana kita membuat sebuah kata sifat dengan verb nomor 3? Caranya hanya dengan menghilangkan kata kerja bantunya, baik yang have maupun to be. Jadi kalau ada verb nomor 3 nggak ada have-nya, nggak ada to be-nya, itu bukanlah predikat, tapi kata sifat atau pemanis. Cuma tambahan-tambahan aja biar kalimatnya agak lebih panjang gitu. Nah, terus pertanyaannya, kapan kita pakai verb nomor 3 sebagai predikat dan kapan kita gunakan verb 3 sebagai pemanis? Jawabannya ya ada di soal itu. Kalau soalnya belum ada predikat sama sekali dan Anda memilih verb nomor 3 nanti di pilihan ganda, maka pilih predikat apa? Pilih verb nomor 3 yang jadi predikat karena soalnya memang belum ada predikat sama sekali. Tapi kalau soalnya sudah ada predikatnya alias kalimatnya sudah berdiri dan di pilihan ganda ada verb 3, maka pilih fungsi yang kedua ini, yaitu fungsi yang sebagai tambahan saja. Jadi tergantung dari soalnya, maunya kemana gitu. Karena kita lagi membahas kata sifat yang dari verb 3 ini, maka kita belajar cara menempatkannya di dalam kalimat. Kalimat itu SPOK. Nah, nanti penempatannya di mana? Yang pertama, kata sifat itu bisa sebagai pemanis subjek. Maka tempatnya itu pasti dekat dengan subjek. Di mana? Sebelah kirinya boleh atau sebelah kanan subjek juga boleh. Tapi catatan, jadi verb 3-nya harus sendirian, nggak usah dikasih to be, nggak usah dikasih have. Nah, ini ada contoh kalimat. Ini kalimatnya sebenarnya subjeknya cuma bill is very big. Bill itu artinya tagihan. Cuma sebelumnya ini saya kasih verb nomor 3. Karena verb 3 ini sudah berada di antara penanda benda, ini penanda benda, dan subjek, maka sudah bisa kita pastikan ini nggak mungkin sebuah predikat. Nggak ada predikat letaknya sebelumnya subjek itu nggak ada. Adanya ya setelahnya. Jadi ini artinya kata sifat. Jadi unpaid ini hanya menjelaskan si bill ini. Katakanlah kata sifat itu seperti kata sifat yang biasa kita lihat, misalkan big. Nah, itu kan big-nya hanya jelasin bill-nya, gitu kan. Jadi ini kalau mau diartikan sebuah tagihan yang belum terbayar. Jadi ini menjelaskan tagihannya gimana. Gitu. Terus yang kedua, berada setelahnya atau sebelah kanannya. Ini ada kalimat a book is a novel. Itu kalimat aslinya. Tapi di antara si subjek dan predikat ini ada verb nomor 3 ini. Kita lihat ada to be-nya enggak. Oh, enggak ada. Berarti ini bukan predikat. Ini hanya pemanisnya si subjek ini. Nah, kalau kita sudah tahu unpaid dan written by me hanya pemanis, ya anggap aja enggak ada. Kita coret aja. Seperti ini. Gitu. Ini adalah penempatan kata sifat verb 3 bisa sebelum, bisa setelah sebuah subjek. Karena pemanis memang kan fungsinya sebagai penjelasnya subjek. Terus yang kedua adalah sebagai penjelas objek. Objek itu kata benda yang letaknya di belakang. Di mana penempatannya? Sama persis kayak tadi. Bisa sebelumnya atau setelahnya si objek tersebut. Ini ada kalimat I have a bill. Saya punya tagihan. Kasih aja pemanis kalau perlu. I have an unpaid bill. Saya punya tagihan yang belum terbayar. Atau juga boleh setelahnya si objek, tinggal letakkan aja belakangnya. I bring a ball played by you. Nah, ini ada verb 3, nggak ada to be-nya, hanya menjelaskan si objek ini. Kita anggap nggak ada. Itu adalah fungsi dari verb nomor 3
yang jadi kata sifat. Nah, nanti di soalnya gimana? Ya kayak gini aja. A book titik-titik is a novel. Nah, itu namanya soal struktur. Kurangnya apa? Kita analisa soalnya. A book titik-titik is a novel. Subjeknya ada, a book. Predikatnya ada, is. Oh, berarti kalimatnya udah berdiri nih. Pilihan gandanya kita cek. Yang A, written. B, is written. Yang C, has written. Nah, jawabannya yang mana? Karena is written itu predikat, has written juga predikat, itu nggak bisa kita letakkan di tengah itu. Kenapa? Karena predikatnya sudah ada is. Berarti tambahkan sesuatu hal yang hanya tambahan apa? Pemanis. Pakai verb 3 yang nggak ada to be-nya. Jadi jawabannya nanti seperti itu. Nah, silakan mungkin ada pertanyaan Miss Mala atau Miss Alfia. Belum. Belum. Ini Mister, Iya. itu kan yang di modul itu loh Mister, Ah, ah. kan ada example-nya itu ada Iya. soal yang the bread bla 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 baked this morning smell Iya. delicious gitu kan. Ah, ah. Nah, yang the bread bla 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 baked gitu kan. Nah, tadi pas kalau aku lihat soalnya itu mikirnya itu jawabannya kayak apa? Has gitu kan, has Ah. baked gitu. Nah ternyata tuh jawabannya itu just, ternyata baked-nya itu kalau pas lihat penjelasannya itu ternyata tuh just baked itu cuma apa sih, pemanis gitu loh Mister. Kata Nah sifat. Iya. ya itu gara-garanya belakangnya itu ada smell ya kan, smell delicious gitu. Nah Iya. gimana cara kita tuh bisa tahu gitu loh kayak ini tuh baked, kayak yang ngosongin baked-nya itu apa sih, kayak oh ini tuh adjektifnya gitu, adjektif bukan verb gitu loh. Iya. Nah sedangkan di smell-nya itu kan kata itu nggak ada sebelumnya, itu nggak ada apa ya, nggak ada yang nandain kalau itu tuh verb-nya gitu loh Mister, ya kan? Itu Iya. nggak sih Mister? Nah itu tuh Iya. bingungnya di situ gitu, gimana itu? Oh iya. Ya, jadi itu biasanya yang menjadi kesulitan kita umumnya kalau misal kita untuk kosakata kata kerjanya agak kurang. Nah, tapi ini yang kasus untuk yang kata kerja belakangnya ed. Itu kan kasusnya cuma yang belakangnya ed kan, Miss ya. Kenapa? Karena itu mirip dengan verb yang nomor 2. Itu kan ada kata smelled, gitu kan? Berarti kita harus Ya, bisa menentukan ed yang verb nomor 2 atau ed yang kata sifat kan gitu kan. Karena di soal itu nggak ada penandanya. Ini loh yang predikatnya yang ed gitu kan. Gitu. Nah, berarti kita harus bisa membedakan ini. Kata yang berakhiran ed itu adalah verb nomor 2 dan kata yang berakhiran ed yang kata sifat. Gitu. Jadi kita belum bisa mengatakan ed itu tiba-tiba langsung predikat, belum bisa. Kalau belum kita identifikasi dulu. Nah, jadi untuk yang ed ini, dia bisa predikat verb nomor 2 bisa juga dia kata sifat. Jadi kita harus tahu perbedaannya. Dan sebagai catatan, verb nomor 2 itu adalah predikat. Dia adalah murni kata kerja. Nah, perbedaannya di sini yang pertama. Kalau ed itu adalah verb nomor 2 alias predikat ya. Dilihat aja pelakunya. Biasanya pelakunya orang. Biasanya itu. Sekarang kita lihat tadi yang contoh di situ, Miss. Yang beket-beket itu. Itu subjeknya orang atau bukan, Miss? bukan the Bukan. bread. Berarti kan si ed ini, backed ini, dia kemungkinan bukanlah sebuah predikat verb nomor 2 kan? Karena apa? Karena pelakunya bukan orang. Itu. Contoh, kalau ed itu verb 2, pelakunya orang. John played football.
ed ini adalah verb 2 karena si pelakunya si John. Terus ciri-ciri yang kedua, ini yang paling penting, predikat ed-nya itu maknanya aktif. Aktif itu melakukan kegiatan. Jadi kalau ed-nya itu bermakna melakukan, maka itu pasti verb nomor 2. Contoh, I visit you. Saya mengunjungi kamu. Artinya kan mengunjungi. Artinya bermain. Itu kan aktif. Dan yang ketiga adalah verb ed-nya itu belakangnya ada objeknya. Nah, ini ada kata English, ini namanya objek karena ini kata benda di belakang. Jadi ada 3 ciri-ciri kalau misalkan ada ed di dalam soal ada 2, cari aja yang predikat verb nomor 2-nya dulu. Nah, kita lihat yang smell itu, Miss. Smell itu akhirannya ed. Kalau diartikan bermakna aktif enggak? Artinya kan berbau kan? Iya. Dan belakangnya ada objeknya enggak setelah smelled? Ada kata lagi enggak? Ada delicious. Delicious. Berarti itu ed-nya smell itu yang verb nomor 2. Berarti sudah berdiri itu kalimatnya. Karena kalimatnya sudah berdiri, maka backed-nya itu kan cuma ed aja ya. Tergantungnya Miss Mala mau dijadikan pemanis atau mau jadikan predikat, ya kan? Nah, karena sudah ada predikat verb 2 yaitu smelled, berarti backed-nya ini harus kita jadikan pemanis. Kalau pemanis boleh nggak ditambah have atau to be, Miss? Enggak. Nggak boleh. Maka pilih pilihan ganda yang ada have-nya, ada to be-nya untuk dihilangkan dulu. Paham. Iya kan? Nah, Iya. jadi kalau misal ada ed2 di dalam soal itu, maka cari predikatnya dulu, yaitu verb nomor 2-nya. Ciri-cirinya tadi yang paling penting itu adalah bermakna aktif, dan yang kedua diikuti oleh objek. Kalau belakangnya ada objeknya ya itu biasanya adalah verb nomor 2. Tapi yang paling penting maknanya, Miss. Maknanya melakukan itu. Nah, Oke. ya itu. Terus kalau yang ed, satunya lagi yang ed aja, kita kan lagi belajar ed doang. Kalau ada ed itu yang kata sifat itu ciri-cirinya. Pertama, pelakunya benda mati. Itu kan kalau yang baked itu pelakunya adalah benda mati yaitu roti, the bread. Pelakunya benda mati. Terus yang kedua adalah verbnya itu maknanya pasif. Jadi kalau ada ed, nggak ada apa-apanya, maknanya kok pasif, pasif itu bermakna di, maka itu bisa kita pastikan itu pasti nantinya sifat, harus jadi kata sifat. Itu. Terus ciri-ciri pasif itu setelah ed itu diikutinya keterangan. Keterangan itu biasanya menggunakan preposisi kayak by, in, at, for, atau keterangan yang biasa seperti yesterday, last night. Itu. Contohnya ini ada played by me. Kita lihat di sini ada contoh, the ball played by me is big. Ini verb nomor 2 atau kata sifat ya, gitu kan? Saya analisa dulu, oh subjeknya benda mati, maknanya pasif. Ini nggak mungkin maknanya bola bermain, pasti bola dimainkan. Belakangnya juga keterangan, oh ini pasti kata sifat. Oh kalau kata sifat anggap aja nggak ada. Kalimatnya kan baru ada subjek, oh ini kata kerjanya si is itu. Nah itu harus kita perhatikan kalau misalkan nih ada ed2 di dalam soal, maka salah satunya pasti ada predikat nomor 2-nya. Berarti sisanya itu pasti yang harus kita gunakan sebagai pemanis. Jadi nggak boleh tambahkan have ataupun yang jenis to be.
Itu adalah materi past participle. Kita lihat contoh di sini. Ini ada sebuah soal kalimat lengkap, tapi kita harus perhatikan apakah kalimatnya ini correct ataupun incorrect. Kalimatnya itu benar ketika ada subjek dan predikat. Kalimatnya salah ketika tidak ada subjeknya, tidak ada predikatnya, atau double subjek, double predikat. Itu. Kita juga harus hati-hati karena kan kita lagi belajar past participle. Past participle itu verb nomor 3 punya dua fungsi. Fungsi pertama sebagai predikat, fungsi kedua sebagai pemanis. Kapan kita gunakan past participle sebagai predikat? Kalau kalimatnya belum ada predikatnya. Kapan kita gunakan past participle sebagai pemanis? Kalau kalimatnya udah lengkap. Nah, di sini ada sebuah soal, the money was over by the client was not accepted. Di sini udah jelas, sudah ada was 2 di sini. Kalau ada was 2 ya sudah jelas ini pasti predikat. Karena kalau ada to be belakangnya pasti verb 3 jadi satu kesatuan jadi predikat. Sama. Maka jawaban yang nomor 1 nih incorrect karena ada 2 predikat. Berarti salah satunya ini harus kita jadikan pemanis, entah yang depan atau yang belakang gitu. Ini kan verb 3, ini verb 3. Terus yang nomor 2. The car list in the advertisement had already stalled. Di sini ada kata had-nya, sudah pasti ini adalah predikatnya. Nah, kalau listed ini verb 2 atau kata sifat ya. Nah, tinggal lihat pelakunya. Ini benda. Diikuti keterangan. Maknanya pasti bukan aktif, nggak ada to be-nya. Udah jelas ini adalah kata sifat. Berarti anggap aja nggak ada. Subjek ini predikatnya. Jadi nomor 2 ini correct karena nggak ada yang double. Ini bukan verb 2. Kenapa? Ini maknanya pasif. Taunya subjeknya bukan orang, belakangnya diikuti keterangan. Gitu. Nah, silakan mungkin ada pertanyaan sebelum kita latihan ini. Miss Mala ada pertanyaan? Belum bisa. Belum. Miss Alfia? Belum. Belum. Nah, coba sekarang Miss Mala, satu persatu Miss Mala. Intinya jangan sampai soalnya ini ada double predikat. Satu persatu. Mana subjeknya Miss Mala? The chapters. Oke, subjek udah ketemu. Nah, ini kan ada to be ya. Ya, Kalau udah to be pasti belakangnya verb nomor 3. iya. Berarti kalau ada pasangan to be dan verb 3, predikat atau kata sifat. Predikat. Berarti kalimatnya sudah berdiri belum ini? Udah. Kalau sudah berdiri, boleh nggak ada predikat lagi nanti di belakang? Enggak. Nggak boleh. Kita cek coba. Ya kan? Will be. Ini predikat Ya. bukan? Iya. Iya itu. Nah, kan predikatnya ada 2, ya kan? Pakai to be verb 3 sama will be kan? Berarti jawabannya nomor 3 correct atau incorrect? Incorrect. Incorrect. Nah, kalau kita mau membetulkan, mana yang harus dibetulkan? Ya karena ada 2 kata kerja, berarti salah satunya kan harus dijadikan modifikasi kan? Yang bisa dimodifikasi will be atau yang verb 3 ini yang bisa dimodifikasi. Yang word out. Yang word talk ini. Berarti biar ini menjadi pemanis, apa yang harus dihilangkan? Were-nya. Were-nya. Gitu. Jadi nanti kalimatnya bisa berdiri. Misalkan talk-nya ini masih mau tetap ada. Kenapa? Karena ini verb nomor 3. Kalau ini sudah jelas verb 3 karena ini adalah verb 3 yang tidak teratur. Kalau tidak teratur, nomor 1, nomor 2, nomor 3 pasti beda-beda. Oke. Terus yang nomor 4, Miss Alfia. Satu-satu aja Miss Alfia. Mana subjeknya?
The love of Nah, bread. iya, subjek sudah ketemu, the loves. Nah, sekarang ke belakang ada to be sama ed. Pasti kalau ada to be belakangnya ed-nya verb nomor berapa? 3. Udah, berarti kalau ada gabungan to be dan verb 3 itu namanya kata kerja atau kata sifat. Kata kerja. Nah, berarti ke belakang ini boleh ada predikat lagi enggak? Tidak. Tidak. Nah, kita cek in a brick oven. Keterangan kan? At a low Ya. temperature for many hours. Berarti kalimat ini sudah benar? Iya. Iya, Benar. itu. Betul. Jadi nomor 4 ini kebetulan predikatnya pakai to be verb 3. Di sini udah nggak ada predikat lagi. Semuanya hanya keterangan. Ini namanya kalimat pasif karena pakai to be verb 3. Artinya bukan membakar tapi dibakar. Terus selanjutnya